Ya, Tribuner, kali ini adalah edisi perdana The Scientist, program dari YouTube Tribun Kaltim Official. Program ini akan membahas mengenai inovasi hasil penelitian dari dosen-dosen di perguruan tinggi. Nah, kali ini Tribun Kaltim bekerjasama dengan Politeknik Negeri Balikpapan, Poltekba. Nanti kita akan membahas apa saja hasil-hasil penelitian dari dosen-dosen Poltekba. Nah, hadir dalam talkshow perdana hari ini adalah Direktur Poltekba, Bapak Dr. Emil Asmanajaya, STMT. Ya. Kemudian Wakil Direktur 2, Bapak Dr. Hadi Hermansyah. Dan satu lagi, Kepala P3M, Bapak Hadianto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Pak. Tentu ini edisi yang luar biasa. Dan Betul. tentu kami Tribun Kaltim terima kasih kerjasama dengan Poltekba. Tentu kita akan membahas bagaimana hasil-hasil penelitian, Pak, inovasi-inovasi yang banyak tentunya dari Poltekba. Namun sebelumnya tentu Tribuner juga pengen tahu, Poltekba ini kan salah satu perguruan tinggi terbesar juga di Balikpapan, terutama di level politeknik yang dulu dinasihat oleh Pak Wali Kota Imdad Hamid, Pak. Sejauh ini Pak, mungkin perkembangannya, update-nya Pak, termasuk sekarang sudah berapa prodi Pak di Poltekba? Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini untuk Tribuner semua dan selamat datang di Politeknik Negeri Balikpapan. Dan Politeknik Negeri Balikpapan ini memang sekarang sudah berumur 23 tahun Pak. 23 tahun, kami berdiri di tahun 2002, kemudian menjadi negeri di tahun 2011. Yeah. Nah, awalnya memang kami ada 4 jurusan. Kemudian sekarang sudah menjadi 5 jurusan. Nah, awalnya itu dengan 4 program studi, sekarang sudah menjadi 12 program studi. Dan diinisiasi pertama kali memang betul oleh beliau, ya Pak almarhum Pak Imdad Hamid. Dan bahkan kami mengapresiasi beliau, sangat mengapresiasi beliau. Yeah. Dan memberikan kehormatan kepada beliau dengan memberikan nama beliau untuk salah satu gedung kami, Pak. Oke, ya. Salah satu gedung auditorium yang kalau di sini dibilangnya domnya Balikpapan Utara. Oke. Jadi kami kasih dengan nama Imdad Hamid. Imdad Hamid Sport and Convention Center, IHSCC. Wih. Jadi kalau di Balikpapan ini cuma ada 2 SCC-nya. Dom BSCC yang di Balikpapan Selatan, yang satu lagi di Balikpapan Utara. Berada di area Poltekba, Pak? Di dalam kampus Poltekba. Itu bisa memuat 3.000 orang ya. Dan itu kami pakai untuk kegiatan kemahasiswaan, untuk wisuda, kemudian untuk kegiatan olahraga juga, bahkan nanti MTQ yang akan datang, yang akan dilaksanakan di bulan ini juga nih di tanggal 19 ya. Tanggal 19 kalau nggak salah itu dilaksanakan di sini. Oke. Di kampus Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi Pak Emil, mungkin sebelum itu terkait bahwa harapannya kan alumni Poltekba ini kan memang yang siap pakai di dunia kerja terutama. Betul. Sejauh ini seperti apa Pak alumni teman-teman adik-adik kita yang begitu lulus dari Poltekba yang terserap di dunia kerja khususnya di Kalimantan Timur, Pak Emil? Iya, ya alhamdulillah kami sudah meluluskan 21 kali wisuda. Jadi selama ini kami menerima mahasiswa itu rata-rata 400-500 mahasiswa. Jadi kalau anggap 500 mahasiswa dikali 21 kali itu berarti sudah hampir 10.000 lulusan yang sudah kita luluskan gitu ya. Nah, tapi di tahun ini kami menerima hampir 1.200 mahasiswa. 1.200. Jadi kita naikkan memang karena kami sudah punya SDM yang cukup, kemudian infrastruktur yang cukup, sehingga kita bisa menaikkan jumlah mahasiswa baru. Untuk pendaftar di tahun ini ada yang kami terima sebanyak hampir 1.200 mahasiswa, Pak. Nah, terkait dengan keterserapan di dunia industri,
Setiap tahun itu kami ada monitoring ya. Ya. Monitoring yang dilakukan oleh unit kami khusus sendiri namanya Career Development Center. Nah, di mana di situ kita bisa mendapat feedback dari mitra-mitra yang sudah menggunakan sebagai pengguna lulusan, gitu ya. Dan itu banyak juga Pak. Dan rata-rata mereka sudah bekerjanya itu ya sudah di level tinggi ya. Sudah di level manager, supervisor gitu ya. Dan yang tentu yang lama-lama gitu. Ya. Kalau yang baru-baru itu banyak juga yang berwirausaha. Nah, jadi kalau komposisi persentasenya, kalau yang saya lihat 30% 30 sampai 40% mahasiswa itu sudah bekerja sebelum lulus, Pak. Oke. Sebelum lulus. Jadi ketika mereka PKL itu sudah diterima sama industri. Sudah diterima kerja. Nah, kemudian ketika wisuda, sebelum wisuda itu 30%-nya lagi. Jadi itu sudah 70%. Nah, terus kemudian 20%-nya itu menunggu paling lambat 6 bulan, Pak. Paling lambat 6 bulan, dan itu tuh biasanya adik-adik teman-teman mahasiswa yang suka pilih-pilih. Biasanya dia temannya ada yang dapat gaji lebih tinggi di sana, saya mau ke sana, saya mau ke sini, yang seperti begitu. Masih yang seperti itu, Pak. Iya, gitu. betul. Nah, yang 10%-nya lagi berwirausaha. Melanjutkan usaha orang tuanya, tapi masih dalam bidang keilmuannya. Gitu. Nah, sekarang mungkin ke Pak Wadir II nih yang tadi ngurusi soal keuangan, Pak. Nah, terkait program Gratispol nih ya, Gratispol Provinsi Kalimantan Timur ini luar biasa juga. Tentu bagaimana Pak disinergikan dengan tentu program-program di Poltekba, Pak? Terutama kan di tahun ajaran baru ini kan gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Tentu kita nyambung dengan yang Pak Direktur sampaikan tadi. Kalau kita kembali flashback berdasarkan filosofi pendirian Politeknik Pak ya. Keberadaan Politeknik ini kan memang untuk berkontribusi penuh terhadap perkembangan Kota Balikpapan khususnya. Karena kita tahu bahwa Kota Balikpapan adalah kota jasa Pak ya. Yang memang dari awal dulu diinisiasi oleh Pak J. Imdad Hamid sebagai wali kota dulu. Sehingga keberadaan institusi kami sebagai pendidikan vokasi dalam rangka supporting mining oil and gas Pak. Jadi mendukung keberadaan industri pertambangan, perminyakan, gas, perkebunan, dan bahkan sekarang ada IKN. Dari situlah dasarnya kami segala proses pembelajaran akademik dan juga penelitian yang kami lakukan di institusi ini mengarahkan dan turut berkontribusi untuk mendukung industri-industri itu. Sehingga mahasiswa yang kami luluskan juga memang kita yakinkan ke industri bahwa mereka akan mempunyai kompetensi di bidang itu. Boleh saja di kampus lain ada teknik sipil, teknik mesin, dan kami juga ada, tapi kami bisa yakinkan industri bahwa teknik mesin dan teknik sipil yang kami punya berbeda dengan kampus lain. Karena kurikulum yang kami kembangkan adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Nah, itu filosofinya. Kemudian kaitan dengan pertanyaan tadi Pak, tentu kami apresiasi Pak dan berterima kasih tentu pertama kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan beserta jajaran di pemerintah provinsi. Karena bagaimanapun dengan program beliau terhadap fokus ke pengembangan SDM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap institusi kami dan juga institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Timur. Karena seperti tadi Pak Direktur sampaikan, peningkatan terhadap jumlah mahasiswa kami juga itu adalah bagian kontribusi dari beasiswa ini. Yang secara rata-rata penerimaan mahasiswa baru kami itu sekitar 450 Pak setiap tahun. Yang tahun ini yang tahun naik luar biasa. Langsung melonjak Pak, 1.200. Kemudian dari 1.200 itu yang didaftarkan di Gratispol itu sekitar 700 Pak. 700-an orang itu yang dibiayai oleh Gratispol. Artinya kan 700 itu yang warga Kalimantan Timur ya. Sekitar 750 itulah yang mengcover seluruh warga Kalimantan Timur yang daftar di Politeknik Balikpapan. Selebihnya warga dari provinsi lain yang juga sebenarnya mendapatkan beasiswa Pak. Ada juga melalui beasiswa KIP, ada melalui beasiswa ADIK, dan ada juga beasiswa dari industri. Nyambung seperti tadi yang saya sampaikan Pak, dan yang saya disampaikan oleh Pak Direktur, demi memberikan keyakinan kepada industri. Ada satu program dari Pak Direktur juga sekarang, kami tetapkan satu program yang namanya OJOK Pak.
Ojok. jurusan, one kelas kerjasama. Oke. Jadi setiap jurusan wajib memiliki satu kelas kerjasama dengan industri, Pak. Oke, betul. Kelas kerjasama dalam arti tidak hanya atas dasar MOU, Pak, tapi industri sudah masuk ke dalam sistem pembelajaran akademik dan penelitian kami. Jadi sehingga mulai dari proses perancangan kurikulum, menentukan mata kuliah yang dibutuhkan oleh industri, kemudian bagaimana cara dosen mengajar, itu sudah standar industri, Pak. Jadi sudah ada beberapa ya kelas kerjasama dengan industri, dan seluruh pembiayaan dari industri, Pak. Oke. Dan ada yang sudah beberapa berjalan saat ini dengan PT IHM, kemudian ICI, dengan Pak. Petrosi, ICI. dengan Petrosi. UMA, dan salah satu yang kami kerjasamakan dengan luar negeri saat ini juga sedang berjalan, yaitu dengan PT Liogong dan Liuzhou Polytechnic Ya. University. Ini menarik Pak, karena memang dulu itu Pak Imdad tuh kenapa kekeh betul mendirikan Protekba adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia Balikpapan ini bisa bersaing kan gitu. Ya mohon maaf, biasanya kan ketika banyak perusahaan industri oil and gas termasuk supportingnya itu kebanyakan orang dari luar. Betul. Makanya waktu Pak Imdad, ayo nih bikin nih. Kalau dulu kan SMK 1 diperkuat tuh. Akhirnya kan SMK 4 yang pariwisata ya diperkuat. Akhirnya kan berdirilah Protekba, ada jurusan pariwisata dan tekniknya itu, Teknik, Pak. ya. Nah, artinya Pak bahwa apa yang diimpikan Pak Imdad, kemudian bagaimana kita bisa menyiapkan alumni Protekba dengan begitu banyak kesempatan kerja di Balikpapan ya kan, tadi ada perusahaan-perusahaan minyak di sini, kemudian ada supportingnya, itu berarti sudah berjalan dan termasuk tadi Pak kerjasama yang perusahaan dengan tadi Pak dengan Protekba. Betul. Jadi saya nih. Ya. Jadi ya memang betul disampaikan oleh Pak Hadi. Kita di sini dapat keuntungan, Pak. Kita nggak seperti politeknik di tempat lain lah ya. Kita tahu sendiri Balikpapan ini dikelilingi sama raksasa-raksasa perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan sangat sayang sekali kalau lulusan kita gitu ya nggak bisa masuk di perusahaan besar itu. Makanya ini sekarang gimana caranya kita bisa duduk bareng, istilahnya Pak Wikan dulu Dirjen menikah dengan industri. Makanya kami bikin program Ojok, one jurusan one kelas kerjasama. Jadi kami di sini fleksibel, Pak. Kami fleksibel, kami mengikuti apa kebutuhan industri. Kita tidak kayak, mohon maaf ya, kayak kampus lain yang masih konservatif gitu, pasti bertahan dengan pakemnya. Gitu. Kalau kami enggak, seperti tadi sampaikan Pak Hadi, kami punya teknik sipil. Apa sih bedanya teknik sipil Poltek Balikpapan dengan Politeknik Sipil di Bandung misalnya? Sama-sama diajarkan membuat bangunan, gedung, jalan, jembatan, begitu sama. Tapi kalau kami di sini bangunannya itu bangunan di daerah tambang, di daerah sawit, di daerah hutan tanam industri. Termasuk kultur-kultur geografisnya lah ya. Ya, jalan Pak. Membuat jalan di tambang dengan jalan di kota tentu berbeda. Dan itu kami menjadi keunggulan spesifik di kami, Pak. Makanya Pak Imdad dulu mendirikan kampus ini punya visi itu menjadi kampus vokasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Nah, karakter ini yang kami terjemahkan ini memiliki keunggulan spesifik. Nah, keunggulan spesifik itu yang akhirnya diterjemahkan harus ada keterlibatan industri di dalamnya gitu. Jadi ketika menyusun kurikulum untuk satu program studi teknik sipil misalnya, nah kita duduk bareng tuh dengan PT Buma, dengan PT ICI, gitu, dengan pengembang BUMN, ya, dengan Wika, gitu. Nah kita duduk bareng. Nanti ketika lulus ini mau bisa apa sih gitu? Bukan pernah belajar apa Pak, tapi bisa apa kan gitu yang kita inginkan. Kalau politeknik kan langsung praktek di lapangan, langsung dipakai di lapangan, memang dia jago di lapangan. Jadi kami memang 70% praktek, 30% teori. Jadi kita tidak terlalu banyak kasih rumus-rumusnya kita kasih rumus-rumus praktis yang mudah dicerna,
yang tidak ada penurunan rumus, walaupun ada matematika terapannya juga ada. Tapi gitu ya. dan bagusnya kan labnya langsung di lokasi perusahaan termasuk yang itu Pak, kerjasama itu Pak. termasuk lab. Makanya kami punya visi, punya slogan ya, punya semboyan itu Ecotech Fusion Campus. Ecotech Fusion Campus itu maksudnya kita harus memiliki teknologi kita ya, teknologi di industri itu harus sama dengan teknologi yang ada di kita gitu. Kemudian ekosistem yang ada di industri itu sama juga kita terapkan di Poltek Balikpapan gitu. Begitu. Dan kami support teknologi-teknologi baru yang dibutuhkan oleh industri. Nah, misalnya kayak PDAM, Pak. PDAM ingin digitalisasi meteran. Nah, dia meteran sekarang, meteran itu masih konvensional nih, masih yang muter, nyatet satu-satu, gitu kan. Bukan kayak PLN yang bisa bayar pakai token gitu. Nah, sekarang kita riset nih, kita libatin dosen-dosen, kita ngeriset, kita bikin meteran yang bisa digital, yang bisa bayarnya pun juga bisa pakai token begitu. Betul. Nah, terus nanti bisa terkirim ke servernya gitu. Nah, ini kami di Poltek Balikpapan lengkap. Kita punya jurusan elektro, punya sistem informasi kota cerdas, ada prodinya yang khusus itu gitu. Ini termasuk Pak Hadianto ada di sana di prodi itu gitu. Jadi riset-riset dosen itu kami arahkan ke produk-produk yang dibutuhkan oleh industri tadi. Makanya programnya kami namanya OPOP, Pak. Kita sih tadi ojok, ini ada OPOP. Istilahnya unik dan menarik. Simpel-simpel aja Pak, sederhana aja. OPOP itu one prodi, one product Pak. Jadi satu prodi setiap itu prodi harus mengeluarkan satu produk setiap satu semester. Tapi benar-benar itu yang dibutuhkan oleh industri. Nah, seperti kayak prodi elektro ya. Elektro dan listrik itu berkolaborasi, kemudian dengan teknik sipil berkolaborasi, dengan teknik mesin berkolaborasi, jadilah satu Videotron, Pak. Itu kami pasang di IHSCC tadi. Nah, ini siap dibeli nih, siap dipasarkan. Dan nanti tinggal taruh di e-katalog, kemudian nanti dibeli sama pemerintah daerah gitu ya. Jadi Apalagi nggak perlu harus datang dari luar daerah kan? Nggak perlu, kami sendiri kan semua dari luar daerah, Pak. Betul. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Makassar kan. Ngapain lagi kita ngambil orang dari luar? Nah, kalau Pak Hadianto, bahwa untuk melahirkan alumni mahasiswa yang terbaik tentu kan juga ditunjang oleh dosen-dosen yang terbaik juga, dan tentu termasuk tadi Pak inovasi penelitian yang tadi disampaikan Pak Dir tadi. Pak Adi, sejauh ini seperti apa Pak? Kan biasanya ada pengaduan masyarakat atau produk-produk yang bisa diaplikasikan di masyarakat gitu. Seperti apa Pak Adi kalau dari sisi dosen-dosen kita gitu? Baik Pak, terima kasih. Untuk penelitian riset terutama di Politeknik Negeri Balikpapan, memang kita ada tahapan-tahapannya memang Pak. Jadi kita ketahui bahwa di Poltekba sendiri untuk riset itu kita ada pembiayaannya namanya penelitian internal. Di mana pembiayaan itu dibantu oleh Politeknik Negeri Balikpapan risetnya. Kemudian juga ada pembiayaan dari pusat. Dan itu biasanya kompetisi di luar. Jadi berarti kita proposal dulu ya, nggak proposal dulu. Pusat bersaing dengan tingkat nasional. Biasanya kalau yang internal ini kita usahakan penelitian dasar. Jadi level TKT-nya itu level 1 sampai 4 seperti itu Pak. Supaya apa? Supaya nanti roadmap penelitian teman-teman dosen ini linear gitu loh dengan apa nanti yang akan dihasilkan ke depan. Karena kita tahu kan TKT sampai level 9 Pak. Jadi ketika dia sudah sampai dasar ini kuat, ketika dia bersaing dengan kompetisi nasional, dia mempunyai kemampuan untuk melanjutkan risetnya itu. Jadi ada kesinambungan penelitian itu dari level 4 sampai level 9. Karena rata-rata di luar itu memang tidak lagi melakukan riset dasar, tapi dia langsung penerapan. Jadi kalau kita ngajukan proposal masih riset dasar, itu bisa ditolak tuh di kementerian. Dan memang pembiayaannya lebih besar dibandingkan di dalam. Makanya kita, tetapi meskipun ini riset dasar, minimal itu sudah mengarah ke kebutuhan daripada industri maupun masyarakat. Seperti itu. Jadi kita membuat roadmap ini atau roadmap penelitian itu berdasarkan kebutuhan dan kebutuhan industri masyarakat. Seperti itu
Oke, Pak Dir, kalau bicara soal penelitian, hasil penelitian di kampus gitu ya kan kalau di Indonesia secara umum itu kan masih kurang diperhatikan ya. Artinya, tapi saya sepakat maksud saya menarik program dari Poltekba tadi bahwa satu prodi satu produk gitu kan, tapi yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu kan. Seperti apa Pak Dir? Jadi agar apa yang menjadi hasil inovasi, hasil penelitian dosen bersama mahasiswanya itu di Poltekba khususnya bisa menghasilkan produk yang benar-benar bisa diaplikasikan dan disupport oleh pemerintah. Oke, betul Pak. Jadi banyak dosen melakukan penelitian itu akhirnya stop di ujung, cuman jadi jurnal atau jadi prototipe, tapi dia nggak bisa nyebrang ke industrinya Pak. Ini kayak ada jurang besar gitu, yang dia nggak bisa nyampe, tidak bisa ke hilirisasi istilahnya. Nah disinilah peran kami di pimpinan terutama untuk bisa menjembatani itu. Nah jadi kita supaya membangun jembatan itu buat menghubungkan itu kan harus ada komunikasi dulu dengan industrinya, dengan siapa yang mau menggunakan produk tersebut gitu. Sehingga riset-riset tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi itu kami tidak memberikannya secara bebas Pak. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen Poltek Balikpapan tuh kita tentukan topiknya. Misalnya Balikpapan nih permasalahannya banjir, macet gitu ya. Kemudian apalagi energi sudah enggak ya, air betul, masalah air. Nah kita akhirnya membuat topik-topik penelitian yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Setidaknya bisa diterapkan di kampus kami sehingga kampus kami sendiri enggak banjir, enggak kekurangan air, tidak menyebabkan kemacetan gitu. Dan ada bukti nyatanya gitu. Jadi kami membuka ruang sebesar-besarnya Pak berkomunikasi dengan industri terutama. Misalnya kayak Liugong gitu ya. Liugong itu perusahaan alat berat listrik yang nanti awal Januari ini nanti akan mengirimkan alat-alat labnya di kami. Nah, kita cuma minta masa nggak ada satu baut pun ya yang diproduk di sini lah kami gitu. Sebesar itu eskavator gitu ya, akhirnya mereka silakan riset baut seperti apa atau misalnya seperti plumbing Pak. Baru kemarin kita buka training center plumbing itu perpipaan untuk di dalam gedung, di dalam rumah. Tapi masuk juga dengan perpipaan distribusi untuk PDAM, air bersih maupun air kotor. Nah, mereka punya permasalahan nih. Mereka punya R&D juga, riset juga. Jadi mereka sedang meriset bikin water underfloor cooling system. Jadi ruangan-ruangan itu nanti nggak pakai AC lagi. Jadi pendinginnya itu dari lantai Pak. Jadi lantai itu nanti dipasang pipa-pipa dengan kombinasi tertentu gitu ya. Kemudian dialirkan air sehingga menjadi dingin. Seperti konsepnya ice skating kan, seperti begitu kan. Cuman kalau itu menjadi beku ya lantainya, atau floor heating, pemanas kalau di luar negeri gitu. Nah konsepnya seperti begitu. Tapi permasalahannya di kita kelembaban udaranya tinggi Pak. Sehingga pada perbedaan suhu di lantai itu membuat pipanya menjadi berembun. Ada kondensasi, ada pengembunan di sana. Nah ini butuh dosen yang ngeriset, butuh kampus Pak yang ngeriset. Jadi industri minta coba tolong risetkan itu supaya nanti bisa dipakai sama mereka. Nah ini kami cara membuat jembatan tadi sehingga hasil produk-produk riset tadi bisa digunakan sama industri. Kita dengarkan permasalahan mereka dan kita duduk bareng cari solusinya sama-sama gitu Pak. Ya, artinya begini Pak Adi ya, bahwa penelitian itu kan bisa juga kita menawarkan inovasi kita atau sebaliknya. Betul. Apa yang dibutuhkan perusahaan, pemerintah daerah mungkin yang butuhkan apa, baru dari tim-tim Poltekba melakukan penelitian gitu Pak. Betul Pak, saya tambahkan sedikit.
ini juga kalau kita bicara konteks besar Pak ya, secara umum yang memang berlaku di Indonesia, dan ini juga yang memang harus kita akui bagian dari kelemahan akademik kita Pak ya, terutama di perguruan tinggi. Tadi Pak Direktur sudah menegaskan ada jurang yang besar nih antara kita dengan industri. Selama ini memang konsep, kemudian metode, hasil analisa, bahkan novelty yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu dibangun atas dasar local environment akademik misalnya. Jadi lingkungan akademik internal kita tanpa tahu apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Akhirnya hasil atau produk yang dihasilkan itu berhenti sampai dengan produk-produk yang sebenarnya tidak punya korelasi yang tinggi dengan kebutuhan industri. Jadi sekarang kita ingin itu harus ditransformasi, bahwa seluruh produk khususnya riset ini harus berawal dari supply push atau demand pull misalnya. Permintaan atau misalnya produk itu sudah kita yakin misalnya dibutuhkan dengan kualitas yang tinggi, itu kita adakan kan. Artinya apa di sini bicaranya Pak? Seluruh proses penelitian dilakukan perguruan tinggi, terutama apalagi kami di perguruan tinggi vokasi Pak ya, memang diarahkan harus menciptakan produk terapan, harus berdasarkan kebutuhan. Jadi kita harus melakukan dulu komunikasi awal dengan pihak industri. Apa sih kebutuhan mereka? Dunia pemerintah, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini? Misalnya terkait dengan penanganan bencana alam, kemudian kekurangan air bersih, ketahanan pangan dan sebagainya. Kita gali dulu informasi itu secara utuh, baru dibawa ke perguruan tinggi. Dan itulah yang dirumuskan oleh perguruan tinggi dalam bentuk rancangan riset. Akhirnya riset yang kita hasilkan itu bukan nanti hanya berhenti dengan konsep yang diakui secara jurnal, tapi betul-betul dibutuhkan oleh industri dan pemerintah. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini, Pak. Ada jurang tadi itu yang terjadi. Maka kami di Politeknik Negeri Balikpapan saat ini seluruh perumusan, bahkan dengan Pak Adianto, karena saya di keuangan, Pak Adi, saya ingatkan nanti kita tidak akan keluarkan biaya kalau hasil penelitian tidak bernilai, tidak berdampak, memberikan impact sekecil apapun. Bahkan untuk nilai yang kecil minimal di kampus kita Pak, impact-nya. Berarti output-nya juga harus jelas gitu ya. Makanya kami sudah rumuskan itu. Dasar-dasar untuk melaksanakan mulai dari riset dasar, kemudian riset terapan, riset pengembangan, dan bahkan nanti jauh mengarah ke proses hilirisasi. Kalau di Politeknik Balikpapan sudah lumayan banyak hasil-hasil produk, terutama Pak Dir sendiri, yang sampai saat ini produk beliau sudah dipakai di rumah sakit di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan untuk pengolahan air bersih. Nah, artinya sebenarnya kan Pak Adi udah membocorkan, kan banyak banget ya inovasi hasil-hasil penelitian teman-teman dosen Pak Adianto. Nah, ini saatnya Pak, kita kan kadang memang masyarakat tuh belum tahu banyak apa sih yang dihasilkan oleh teman-teman di kampus, terutama Poltekbal apa nih. Nah, salah satu ini Pak Adianto, kita program The Scientist ini adalah salah satu bagaimana mengenalkan hasil-hasil penelitian inovasi dosen itu yang akan kita publish ya, sehingga masyarakat juga tahu, oh ternyata Poltekbal itu tidak kaleng-kaleng nih kan gitu kan, banyak penelitian. Pak Adi, nah rencana ke depan seperti apa Adianto selaku inisiasi program ini? Baik, ya jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Tribun ini karena inisiasi kegiatan untuk mengenalkan produk penelitian teman-teman dosen, karena memang banyak potensi teman-teman dosen yang sudah menghasilkan. Salah satunya tadi saya sampaikan, Pak Direktur kami juga sudah menghasilkan produk water treatment Pak ya, yang pakai di beberapa tempat juga. Kemudian beliau juga Pak Hadi Armansyah kemarin juga waktu tahun 2022 Pak ya, dapat hibah dari kementerian terkait dengan pengolahan udang Pak ya, apa itu ya, bibit udang. Jadi membuat suatu alat untuk pengolahan bibit udang. Tempatnya di Batakan. Nah itu sudah dipakai. Jadi tapi kan kita butuh lebih banyak lagi untuk yang bisa teman-teman ini, untuk kita teman dosen, untuk kita kenalkan penelitian yang lain. Nah itu salah satunya. Jadi memang dengan adanya kegiatan ini kita harapkan masyarakat lebih tahu lah bahwa ada nih produk-produk yang di Poltekbal kita hasilkan, yang siapa tahu itu bisa berkorelasi kebutuhan dengan industri maupun masyarakat di Kota Balikpapan. Oke. Terakhir Pak Dir, sekali lagi kan tentu hasil penelitian ini kan bisa bermanfaat kepada masyarakat, dunia industri terutama.
ke depan mungkin apa yang akan dilakukan Protechba sehingga tadi selain tadi one prodi one product tadi Pak. Iya. Jadi memang Pak ini kalau kami nyebutnya ABGCM. 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 Jadi bukan ABG ya? ABG cari muka Pak. Oh gitu. Bukan ABG cari muka ya Pak ya. Siap. Jadi ABGCM itu akademik, bisnis, government, community, sama media Pak. Oke. Ini semuanya harus. Saya pada bagian juga berarti saya. Iya, itu harus jadi satu Pak. Iya. Karena kalau tanpa itu, bagaimana kami bisa mengenalkan apa usaha kami di kampus akan percuma. Kami di akademik membuat satu produk. Kalau tidak digunakan oleh government, tidak digunakan oleh pelaku industri gitu ya. Nah itu apalagi sama masyarakat Pak, itu menjadi sesuatu yang percuma. Sia-sia. Makanya melalui program ini kami sangat bersyukur ini media Pak. Siap. M-nya itu tadi yang bisa menghubungkan apa yang sudah kami lakukan, produk-produk unggulan kami sehingga bisa dikenal di masyarakat gitu, bisa dikenal oleh pemerintah, kemudian dikenal juga oleh industri. Begitu Pak. Ya kedepannya ya kami kita tuh sekarang lagi menata sistem Pak. Kami baru 1 tahun lebih ya di posisi direktur. Kami masih menata sistem dan nanti kita akan bikin expo hasil-hasil penelitian dan kita akan libatkan kampus-kampus tetangga, teman-teman kami sekitar gitu ya. Kemudian kita adakan lomba-lomba, misalnya lomba kompetisi bangunan gedung, kompetisi jembatan, kompetisi plumbing gitu ya, kompetisi untuk di perhotelan, di tata boga. Kemudian kita hidupkan juga teaching factory Pak di kampus, di dalam kampus. Nah ini yang akan kami lakukan ke depan supaya Politeknik ini semakin dikenal nih sama masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berkat media Tribun ini Pak. Makasih Pak Adi, mungkin terakhir ada yang sampaikan? Iya, kami tentu mengucapkan terima kasih banyak pada Tribun dan juga Tribuners. Jadi mudah-mudahan dengan wadah ini bisa ke depan kita berkolaborasi untuk bisa menyiapkan, tentu saja mempublikasikan bagaimana peran dari perguruan tinggi terhadap kebutuhan industri dan masyarakat, sehingga keberadaan perguruan tinggi terutama kami di pendidikan tinggi vokasi juga betul-betul dirasakan oleh pemerintah dan industri Pak. Karena memang seluruh proses akademik dan riset yang kami lakukan juga mengarah terhadap kebutuhan dunia industri dan dunia usaha dan juga pemerintah. Itu sih harapan kami Pak. Siap, terima kasih Pak Adi, Pak Emil dan Pak Hadianto. Biar Hadinya Hadi sama soalnya. Tribuner, demikian tadi diskusi kita mengenai inovasi dan hasil penelitian dari Poltekba. Program saintis ini akan berlangsung cukup panjang. Nanti akan menampilkan hasil-hasil penelitian inovasi dari teman-teman dosen Poltekba khususnya, dan tidak menutup kemungkinan juga perguruan tinggi lain di Balikpapan. Kita tentu ingin tahu bahwa Balikpapan ternyata sudah menghasilkan beberapa hasil penelitian, cuma mungkin belum meyakinkan. Belum terekspos juga. Tentu kita juga berharap semoga produk-produk itu hasil penelitian kita Pak. Saya sering kalau nonton drama Cina gitu tuh, inovasi baru terus kayak persaingan investor pada berebut akan memproduk hasil penelitian itu. Saya beringin seperti itu, semoga ada inovasi hasil penelitian dari Poltekba menjadi sebuah produk yang menjadi kebanggaan Balikpapan, Kalimantan Timur, termasuk Indonesia. Demikian Tribuner, jumpa lagi nanti di program Saintis edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.